Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini ya, tentang tumbal ya. Bahaya tumbal rumah ya. Jadi teman-teman Selasa Pon ya, ini juga berlaku bagi weton yang lain ya. Kebetulan yang kita bahas Selasa Pon. Ketika kita ini katakanlah pernah ya menumbali rumah kita ya, tanpa kita tahu ya, apa yang ditumbalkan ya, itu sangat berbahaya ya. Misalkan Anda memahari kepada seseorang ya, terus Anda dikasih minyak wangi misalkan, terus disuruh nanam ya di pintu Anda gitu. Ya, di bawah pintu misalkan, atau dipaku di atas pintu dan sebagainya ya, itu sangat-sangat berbahaya sekali ya. Dan yang paling bahaya itu adalah anak keturunan kita gitu ya. Itu yang paling berbahaya. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak tahu riwayatnya gitu loh ya. Misalkan ya, leluhur Anda itu pasang tumbal supaya anti maling misalkan, anti rampok. Zaman dahulu kan banyak rampok, banyak maling ya. Sekarang kan jarang. Ya, akhirnya rumahnya ditumbali. Ya. Lah pemahaman kita ketika itu pemagaran ya, itu ketika kita berpikir adalah sebuah energi gitu loh ya. Padahal ya benar memang energi, tapi energi dari makhluk halus itu. Energi dari jin. Makanya banyak orang itu ketika penghuninya tidak ada di rumah, orang itu bisa melihat ya, wah di situ kayak ada orang itu loh ya, kok kayak ada orang gede dukur ya. Biasanya kan seperti itu ya. Nah itu tanda bahwasanya ada kotak. Ini sangat berbahaya. Kenapa kok saya bilang sangat berbahaya? Karena kita tidak tahu bagaimana cara memperlakukannya gitu. Coba Anda datang ke orang pinter ya, kan tidak mungkin orang pinter itu kasih tahu gitu. Nanti perawatannya bagaimana? Karena kita menganggap itu minyak wangi ya minyak wangi. Ya, misalnya yang ditanam itu minyak wangi ya minyak wangi. Misalnya kepala kerbau yang ditanam atau kepala kambing, ya itu saja. Ya. Kita tidak tahu bagaimana memperlakukan itu. Beda lagi ketika kamu mempagarinya ya. Mempagarinya dengan energi dzikirmu misalkan. Kamu setiap hari baca sholawat 1000 kali misalkan. Ya, supaya rumahmu aman. Kamu visualisasikan misalkan. Visualisasikan membuat bentuk sebuah pagar yang tidak bisa ditembus oleh makhluk halus. Itu beda. Kamu energimu, energi dzikirmu, kamu tancapkan di rumah. Ya. Paham ya? Nah, ketika kita tahu bahwasanya di dalam rumah kita ditanam, ya, dipagar, ditumbal. Ya. Pernahkah kita berpikir bahwasanya tumbal tersebut itu minta makan? Ya, minta makan, minta sesaji. Dan kita tidak pernah memberikan. Kenapa? Kita tak tahu rumah kita, karena rumah kita adalah warisan. Jadi kita tidak tahu efeknya apa yang terjadi. Hidupmu akan dibuat berantakan. Ya, rumahmu akan panas ya. Bertengkar terus menerus, rezekimu semakin hari semakin mampet, semakin hari semakin seret. Kamu sakit-sakitan. Itu yang terjadi. Ya. Ya. Itu bahaya ya. Ini lebih bahaya ya. Lebih bahaya daripada kamu terkena sihir, teluh santet.
Kenapa kok lebih bahaya ini? Karena kamu mengizinkan makhluk tersebut untuk masuk di dalam rumahmu. Ya, sedangkan kalau Anda terkena gangguan sihir telusan, kamu tidak menginginkan. Bedanya di situ. Makanya lebih ekstrim, ya, lebih bahaya. Ya, saya pernah teman-teman ya mengalami kondisi semacam itu ya. Jadi ditanam ya di rumah saya ini ditanam. Ditanam itu minyak wangi gitu. Ya awalnya itu bersih teman-teman. Ya, awalnya bersih. Ya, palu halusnya tidak ada. Ya. Saya merasakan itu perubahan yang sangat luar biasa. Tapi setelah saya tinggal ya 6 bulan ya, rumahnya kan tidak tertempati ya. Ketika saya tinggal 6 bulan, bukannya bersih tambah jadi sarang makhluk halus. Jadi beraneka macam. Ternyata apa? Minyak yang ditanam tersebut ya, ada 7 titik ya, yang ditanam. Ya. Ada 7 titik yang ditanam. Itu adalah sesaji ya. Jadi ibarat gini, iki lho tak kei mangan. Ojo ganggu. Jogon omah iki. Jadi seperti itu, polanya seperti itu. Akhirnya semakin tak lihat kok semakin banyak, akhirnya tak ambil semua ya, tak buang, tak larung semua. Dulu ya saya masih belum memahami ya. Ya. Saya masih belum memahami. Nah, setelah itu ya saya lakukan puasa ya. Puasa lakukan pembersihan. Itu malah tambah bersih ya. Malah tambah adem. Ya. Jadi kembali seperti semula, sudah ada. Ya ada makhluk halusnya ada ya, penunggu aslinya itu ada, tapi bukan pendatang atau kiriman ya, bukan. Itu ya teman-teman ya. Jadi penunggu aslinya ya. Jadi sebelum rumah ini dibangun itu sudah ada. Dia bilang, "Saya jangan diusir." Ya teman-teman ya. Nah, setiap hari itu saya ngajeni. Sampai detik ini setiap hari saya ngajeni rumah ini. Ya. Nah, itulah ya. Makanya teman-teman ya, bisa jadi ya, rumah Anda itu banyak masalah. Itu juga karena adanya tumbal yang tidak Anda sadari. Ya. Jadi waspadalah. Terus solusinya bagaimana? Solusinya lakukan pembersihan terus ya. Nah, dipasani, diwiriti. Ya misalnya Anda puasa Senin Kamis niat pembersihan. Ya. Dibersihkan rumahnya, dibel dan sebagainya. Itu yang harus Anda lakukan dan lakukan secara terus-menerus. Terus barang-barangnya ya, kalau misalkan itu buhulnya ya. Barang-barang tersebut kan adalah media gitu. Media untuk tempat. Media untuk tempat makhluk halus ya, untuk jin. Sama dengan minyak wangi yang ditanam di sini. Ya, itu ibaratnya itu makanannya gitu. Ya. Saya tidak berpikir panjang ya. Tidak pernah berpikir panjang. Kalau misalkan minyak wangi itu habis, coba bayangkan. Nah inilah yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu, oleh leluhur kita zaman dahulu. Dipasang minyak wangi. Mungkin Anda generasi ke-7 misalkan. Minyak wanginya ya kan sudah habis. Misalnya sudah 100-200 tahun kan. Rumah Anda itu. Ya, minyak wangi kadang ya 10 tahun ya kadang ya wis habis. Ya, nah itulah teman-teman ya. Jadi Anda harus waspada. Jadi tumbal rumah itu sangat berbahaya. Ketika kamu tidak bisa mengendalikan, solusinya paling mudah itu adalah Anda jangan pernah lepas dari tirakat. Kalau di rumah Anda ada tumbal, jangan pernah lepas dari tirakat. Harus ada puasanya, harus ada zikirnya, harus ada meditasinya. Tujuannya apa? Supaya Anda tidak gampang ambruk ya. Jadi seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Salam rahayu, rahayu, rahayu.